Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, hubbud dunya ra'su kulli khatiyatin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man raghiba sunnati falaysa minni. Sadaqallahul azim, sadaqallahu rasulun nabiyil karim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah perjalanan hidup kita untuk menuju ke akhirat. Siang dan malam, pagi dan sore hari, perjalanan kita hakikatnya untuk menuju ke akhirat. Yang mana negeri akhirat ini Allah Subhanahu wa taala jadikan dua tempat, surga dan neraka. Surga untuk amal-amal ibadah hamba-hamba Allah yang diterima, dan neraka untuk orang-orang kafir dan orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang amalnya Allah terima, maka Allah akan masukkan langsung ke dalam surga. Sedangkan orang kafir, sedangkan ahli neraka Allah bagi dua. Orang kafir langsung masuk ke neraka, sedangkan orang yang durhaka akan dicuci dulu di dalam neraka sesuai dengan dosa-dosanya, baru ia dibebaskan dari siksa neraka. Maka hakikatnya kita hidup di dunia ini berusaha menentukan kemana kita nanti mendapatkan tempat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hari-hari kita lihat kumandang-kumandang azan mengingatkan kita untuk negeri akhirat hakikatnya. Nampaknya kita ke masjid menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi tanpa terasa itulah yang akan menempatkan kita di akhirat, tempat yang layak untuk kita tempati. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan semua manusia melalui kumandang azan untuk mengingatkan kita tentang kehidupan kita di dunia ini. Bahwasanya kita ke dunia ini untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi banyak orang yang tidak memahami tentang panggilan seruan azan ini. Dikiranya hanya cuman adat istiadat Islam aja, cuman kebiasaan saja. Maka nanti di akhirat dia akan menyesal yang tiada habisnya. Penyesalan di atas penyesalan, penyesalan benar di atas penyesalan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktu tidak terasa terus berjalan. Kita alhamdulillah hari ini telah digunakan Allah Subhanahu wa taala untuk meluangkan harta diri waktu kita untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Ini suatu perkara yang besar,
suatu anugerah yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Sehingga kita bisa belajar usahanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Hari ini kita merasa sudah berkorban untuk agama, sudah berjuang untuk agama. Maka ini perlu kita koreksi lagi. Jangan sampai kita ini merasa telah berkorban, jangan sampai kita ini merasa telah berjuang, tetapi kita baru belajar berjuang, baru belajar berkorban untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur digunakan, mau Allah menggunakan diri kita ini untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena kerjanya dakwah ini dulu hanya orang-orang yang suci, orang-orang yang maksum, orang yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang betul-betul memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hari ini yang banyak lalainya, yang lemahnya, yang lemesnya, yang loyonya, tetapi dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dipercayakan kita untuk meneruskan usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanpa terasa 3 hari telah berlalu. Hari ini kita mau kembali ke tempat kita masing-masing. Maka kita harus koreksi lagi niat kita ini. Bagaimana selama 3 hari ini, sejauh mana tertib dan arahan yang kita amalkan, yang sudah kita buat. Maka kita muhasabah, bukan? Kita mohon ampun kepada Allah, kita beristighfar kepada Allah atas segala kesalahan, kekhilafan yang telah kita buat selama amanah ini dititipkan kepada kita, hadirin. Hakikatnya ini adalah amanah yang Allah berikan kepada kita. Kepercayaan Allah diberikan kepada kita untuk meneruskan usaha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita minta kepada Allah waktu 3 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita nggak minta, tentu dan pastinya amal kita ini sungguh dan sungguh tidak layak diterima, hadirin. Ya kan? Kita mungkin tahajudnya malas-malesan, mungkin kita zikirnya kurang tawajuh, programnya kita kurang tertib. Nah, maka penting sekali kita ini minta, ya Allah, dengan rahman-Mu ya Allah, terimalah keluar kami 3 hari ini ya Allah. Terimalah amalan suami kami, terimalah amalan istri kami ya Allah. Jadikanlah asbab hidayah untuk diri kami ya Allah, orang kampung kami ya Allah, dan umat seluruh alam ya Allah. Ini harus kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bila amalan ini tidak diterima, maka nanti di akhirat kita akan merasa rugi. Nanti kita di akhirat akan menyesal. Ternyata amalan saya dulu 3 hari dulu, Mas Turo dulu nggak diterima sama Allah, ya kan? Baru kita menyesal. Maka kita mohon dengan Allah, mudah-mudahan keluar 3 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena penting, sering kita dengar mungkin hadirin, satu amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala akan menyebabkan kita selamat selama-lamanya. Tetapi walaupun sebanyak apapun kita berkorban untuk agama, tapi kalau nggak diterima sama Allah, apalah artinya, hadirin? Apalah artinya kita berkorban berjuang buat agama Allah, ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berjuang di medan perang melawan pasukan orang kafir dengan gagah beraninya, sehingga ia tewas, dinyatakan oleh para sahabat bahwasanya dia syahid. Maka Nabi jawab apa? Kamu tahu dari mana kalau dia syahid? Masya Allah. Amalan zahirnya ia berjuang, gagah berani melawan musuh, membela agama Allah, hingga ia wafat, terbunuh oleh orang-orang kafir, tetapi ia tidak itu syahid. Masya Allah. Begitu juga kita hari ini, ya kan? Telah meluangkan masa, waktu, harta diri kita ini
untuk 3 hari ini, maka jangan sampai tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menjadikan penyesalan-penyesalan di akhirat kelak. Maka penting kita ini, bahkan setiap amalan kita ini punya rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah amalan saya ini diterima sama Allah? Dan kita merasa, ya Allah, terimalah amalan saya ini ya Allah. Penting sekali kita selalu senantiasa muhasabah. Dan juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah amalannya para sahabat dan sahabiyah, yang mana mereka keluarganya saling membantu, saling membahu untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sahabiyah mereka ini dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena ketinggian takwa iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan keikutsertaan mereka terhadap mendukung suami-suami mereka untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seluruh wanita-wanita para sahabat, mereka rajin berpuasa di siang hari, sholat malam di malam hari, tapi mereka juga tidak mau ketinggalan di dalam kesertaan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba agar bisa menyertakan diri mereka, keluarga mereka, suami mereka, ayah mereka, saudara laki-laki mereka untuk keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Inilah wanita-wanita terdahulu, wanita-wanita soleha para sahabat. Mereka tidak hanya menghabiskan waktu untuk beribadah, tapi juga menggunakan waktu mereka untuk berjuang dan mendukung perjuangan laki-laki mereka. Maka begitu juga di akhir zaman ini, di antara kemuliaan yang terbesar bagi wanita-wanita akhir zaman adalah keikutsertaan dalam memperjuangkan, mendukung laki-lakinya, suaminya, ayahnya, adiknya untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan usaha ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya adalah untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki daripada iman kita, muamalah kita, muasyarah kita, akhlak kita. Maka program-program muzakarah yang kita dapatkan selama masa kita keluar 3 hari ini, maka bagaimana kita bawa ke dalam rumah kita, menjadikan rumah kita barokah, menjadikan surga di dalam rumah kita. Karena sejuknya rumah kita ini adalah dengan hidupnya amalan-amalan agama yang dibuat oleh para wanita penghuninya, terutama wanita dan laki-lakinya. Seorang suami membimbing istrinya, mengingatkan istrinya dalam perkara agama, di dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan seorang istrinya, mendidik anaknya agar menjadi anak yang soleh dan solehah, sehingga menjadi orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan untuk bisa menghafal kitab Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita untuk mengamalkan sunnah dan adab ketika kita di rumah, agar rumah kita ini menjadikan sumber hidayah, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala di dalam keluarga kita. Terutama bagaimana wanita ini, penting sekali bagi wanita ini untuk senantiasa menjaga adab-adabnya di dalam melayani suaminya, di dalam mendidik anaknya, di dalam menjaga kehormatan suaminya, dirinya, harta suaminya. Maka ini adalah diantaranya hak seorang istri, seorang wanita ketika di rumah. Di antara kewajiban-kewajiban seorang wanita di rumah adalah senantiasa menjaga sholat di awal waktunya. Di awal waktu ini sangat penting sekali bagi wanita untuk menjaga sholatnya. Jangan sampai dia lalai, jangan sampai dia sibuk dengan perkara-perkara yang lain. Sholat sunnahnya harus dijaga. Amalan zikir pagi petangnya harus dijaga. Di antaranya membaca Al-Quran 1 juz setiap hari jika mampu.
membaca zikir pagi petang, tasbihat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwwata illa billah 100 kali pagi petang. Membaca istighfar kepada Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullah 100 kali pagi petang. Membaca salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi petang. Nah, ini penting sekali bagi para wanita untuk diamalkan, agar senantiasa dalam naungan Allah, dalam rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mudah dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mendatangkan rahmat Allah, sehingga bisa membujuk, menjadikan asbab hidayah untuk laki-lakinya semangat keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bila wanita tidak disibukkan dengan amal-amalan ini, amalan-amalan zikir ibadah ini, maka dia akan sibuk dengan pekerjaan rumah tangganya, sibuk dengan perkara dunianya, sehingga lupa dengan maksud tujuannya, sehingga suaminya ketika akan keluar jalan Allah subhanahu wa ta'ala, ia tidak merelakannya. Ia akan merasa berat untuk melepas laki-lakinya, suaminya, untuk keluar jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali bagi para wanita untuk senantiasa menjaga amalan-amalan di rumahnya, sehingga bisa mendorong laki-lakinya keluar di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bila juga wanita tidak menjaga amalannya, maka dari lalai kepada Allah akan menjadi berbuat maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah summa na'udzubillah hadirin. Yang mana Nabi sabdakan bahwasannya di akhirat, di neraka, akan banyak penghuninya, di antaranya dari kalangan orang-orang miskin dan dari kalangan wanita hadirin. Maka penting sekali kita untuk menjaga diri, laki-lakinya juga menjaga istri, anak-anak perempuannya, agar menjadi orang-orang yang solehah di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini penting sekali melibatkan wanita dalam usaha dakwah, sehingga mereka menjadi orang yang bergairah di dalam beramal ibadah, amalan soleh, amalan kebaikan. Karena bila kita tidak melibatkan mereka dalam usaha agama, maka orang-orang yang di luar agama, orang-orang ahli dunia akan menarik mereka untuk perkara-perkara dunia, sehingga menjerumuskan mereka jauh daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana kita saksikan hari ini 75% di dunia ini dikatakan penghuninya para wanita semua. Dan kita lihat orang-orang ahli dunia, mereka lebih banyak menggunakan kaum hawa, kaum wanita untuk perkara dunia, untuk menarik manusia, menarik laki-laki dalam perkara yang lalai, perkara yang haram, perkara yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukur hari ini kita digunakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam perkara agama, dalam usaha agama, untuk menyelamatkan diri dan umat seluruh alam. Maka inilah yang dikehendaki para masyayikh, bagaimana laki-lakinya mengajak masturah-masturahnya untuk keluar jalan Allah subhanahu wa ta'ala, menghidupkan amalan maqami di rumahnya, di muhalanya. Maka kita ini senantiasa berusaha sekuat mungkin, sekuat tenaga kita, semampu kita, untuk menghidupkan amalan-amalan maqami, dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita diberi kekuatan untuk membuat amalan maqami ini hadirin. Karena kita ini bila tidak membuat amal maqami, maka kita ini akan terpengaruh dengan suasana keadaan fitnah yang sekarang sedang merajalela. Kita akan terpengaruh dengan berita-berita saat ini hadirin, sehingga membuat kita tidak tenang, membuat kita cemas, membuat kita tidak tawajuh untuk memperjuangkan ini agama, membuat ini amal agama hadirin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita juga pikir bagaimana tetangga-tetangga kita bisa ikut ambil bagian dalam usaha dakwah ini, bagaimana mereka bisa keluar juga dalam usaha dakwah ini, karena ini menjadi tanggung jawab kita, menjadi tanggung jawab umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggung jawab
yang mengharapkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita selain menyelamatkan diri kita, maka bagaimana kita ini mengajak tetangga-tetangga kita untuk bisa ambil bagian dalam usaha yang mulia ini. Mau diterima oleh mereka, mau didengar oleh mereka atau tidak, yang penting kita sudah mengajak mereka, sudah menyampaikan agar kita ini bisa selamat daripada tuntutan mereka. Karena apa? Nanti di akhirat bila wanita-wanita ini masuk neraka, maka 4 orang laki-laki akan dituntut dia. Siapa itu yang akan dituntut oleh 4 orang wanita? Yaitu pertama, ibunya akan menuntut dia, istrinya akan menuntut dia, saudara perempuannya akan menuntut dia, anak perempuannya akan menuntut dia. Ini 1 orang laki-laki akan dituntut oleh 4 orang wanita bila kita tidak mengajarkan, menyampaikan perkara agama kepada mereka. Inilah bahayanya kita bila kita tidak melibatkan wanita-wanita kita dalam usaha dakwah. Akan menjadi celaka bagi kita nanti di akhirat, hadirin. Maka inilah salah satu fikir para wanita Masyurat, bagaimana menjadikan wanita-wanita tetangganya menjadi wanita-wanita yang soleha, yang tidak menuntut laki-laki mereka, bahkan menjadi asbab hidayah untuk laki-laki tetangganya. Maka senantiasa mendekati mereka dengan ikramul muslimin, dengan akhlak yang mulia. Maka kita ini ketika menjumpai orang, jangan banyak mentarget, jangan banyak berbicara, tapi memberi contoh. Inilah usaha dakwah, sehingga mereka sendiri yang akan tertarik dengan orang-orang yang telah ikut dalam usaha dakwah, melihat wanitanya menjadi baik, menutup aurat dengan sempurna, tutur kata bahasanya menjadi baik, menjadikan mereka iri sehingga ingin ikut juga ambil bagian dalam usaha dakwah yang mulia ini. Inilah pentingnya kita mengamalkan usaha dakwah ini dengan akhlak, dengan adab, sebagaimana yang dibuat oleh baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mereka memperjuangkan agama ini dengan akhlak dan adab. Sering kita dengar ketika orang kafir yang senantiasa menyakiti baginda Rasulullah SAW, meludahi baginda Rasulullah SAW, maka baginda Rasulullah SAW membalasnya dengan akhlak yang mulia, sehingga menyebabkan hidayah bagi orang-orang yang menyakiti beliau. Maka begitu juga hari ini, hadirin, bila agama ini mau tersebar, menjadikan asbab hidayah, maka kita mengamalkannya dengan akhlak yang mulia, dengan tutur kata yang manis, dengan banyak ikram kepada saudara-saudara kita yang belum paham, hadirin. Dan kita banyak mendoakan saudara-saudara kita agar bisa ambil dalam usaha yang mulia ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bagaimana di antara adab seorang wanita agar senantiasa mensyukuri atas karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepadanya, ya ini selalu menerima rezeki yang telah diberikan oleh suaminya, tidak mengeluh dengan penghasilan suaminya, selalu menerima apa adanya dengan penghasilan suaminya, hadirin. Karena di antara penyebab wanita masuk neraka Allah Subhanahu wa taala karena tidak ridho, tidak pasrah dengan rezeki yang didapati oleh suaminya. Maka bahaya sekali bila wanita-wanita tidak mensyukuri daripada rezeki suaminya ini. Kejelekan-kejelekan suaminya ini perlu dia tutup rapat-rapat. Jangan sampai ia ceritakan kepada keluarganya, tetangganya, menceritakan tentang kekurangan suaminya, jangan sampai. Muliakan suaminya, hormati suaminya. Karena apa? Karena sehebat apapun ibadah seorang istri ini, maka tidak akan bisa menerima surga Allah tanpa ridho seorang suaminya. Kalau surga laki-laki di bawah telapak kaki ibunya, maka surga seorang istri di bawah telapak suaminya. Maka muliakan
suami-suaminya, hormati suaminya, senangkan suaminya. Begitu juga dengan suaminya, menjaga kehormatan istrinya. Jangan ceritakan sifat-sifat buruk istrinya kepada orang lain. Tutupi serapat-rapatnya. Jangan sampai ada yang mendengarnya walaupun itu hanya binatang. Hadirin. Jaga kehormatan istrinya, kemuliaan istrinya. Jangan pernah menyakiti hatinya. Kalau kita menyakiti hatinya, maka cepat-cepat kita minta maaf. Karena hati wanita itu begitu lembut, begitu halus. Walaupun sekeras apapun hati wanita, kalau dia sudah dibentak, maka hatinya akan hancur. Hadirin. Sayangi istri kita, bantu pekerjaan-pekerjaan istri kita. Selalu memahami kehendak istri kita dengan kemampuan kita. Kita senangkan istri kita. Sehingga nanti kalau kita saling berkasih sayang, maka nanti akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kita, sehingga kita mudah mengamalkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sekali antara suami dan istri saling mendukung dalam usaha dakwah ini. Kalau tidak saling mendukung, maka ini nanti akan menyebabkan kita sulit untuk keluar jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada muzakarah yang kita dapatkan ini, kita amalkan sebisa kita mungkin agar kita ini mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan kita niatkan untuk keluar mastroh untuk lebih lama dan lebih jauh lagi insyaallah. Demikianlah yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita muzakarahkan ini menjadi diberikan kepahaman, diberikan kekuatan untuk amal dan sampaikan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين إنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وخطيئة وذنب ولكن يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولأستاذنا ولمشايخنا ولتلاميذنا وتلميذاتنا وأهل قريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اختم لنا بالإسلام واختم لنا بالإيمان واختم لنا بالحسن الخاتمة اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا عظيم يا عظيم يا عظيم اغفر لنا ذنب العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا رب dosa kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah yang lemah ini ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Kami lemah ya Allah, tidak berdaya ya Allah. Kami lemah ya Allah, kami tidak berdaya ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa guru-guru kami ya Allah, saudara-saudara kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan ya Allah dalam mengamalkan agama ini ya Allah. Berikan kami kemudahan ya Allah untuk menghidupkan amal maqami kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami kemudahan ya Allah untuk keluar di jalan-Mu ya Allah. Berikan kami kemudahan untuk berangkat di jalan-Mu ya Allah. Ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, berikan kami kekuatan ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa istri-istri kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa istri-istri kami ya Allah. Ya Allah, ampuni istri-istri kami ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, rahmatilah mereka ya Allah. Kau berikan mereka hidayah ya Allah. Kau berikan mereka iman yang sempurna ya Allah. Kau jaga mereka ya Allah. Kau muliakan mereka ya Allah. Kau muliakan mereka ya Allah. Ya Allah, jagalah istri kami ya Allah, sayangilah istri kami ya Allah, yang sudah susah payah ya Allah berkhidmat buat kami ya Allah, yang sudah susah payah ya Allah buat kami ya Allah, mencuci pakaian kami ya Allah, yang sudah susah payah ya Allah menahan amarah kami ya Allah, yang sering kami bentak ya Allah. Sayangilah istri kami ya Allah, muliakanlah istri kami ya Allah, jagalah istri kami ya Allah, jagalah istri kami ya Allah. Ya Allah, bimbinglah istri kami ya Allah, jagalah istri kami ya Allah, berikan mereka hidayah-Mu ya Allah, berikan mereka kepahaman dalam agama ini ya Allah. Ya Allah, muliakan istri kami ya Allah, istiqomah makanlah istri kami dalam usaha dakwah ini ya Allah, jangan Kau campakkan mereka ya Allah.
Jagalah mereka dari fitnah akhir zaman ya Allah. Mereka telah mengandung anak kami 9 bulan ya Allah. Telah melahirkan anak kami ya Allah, mempertaruhkan nyawanya ya Allah. Mereka rela ya Allah bersusah payah karena kami ya Allah, karena anak kami ya Allah. Ya Allah, ketika kami sakit mereka mengurus kami ya Allah. Ketika kami susah mereka menyenangkan kami ya Allah. Mereka menjaga kami ya Allah. Ya Allah, muliakanlah mereka istri-istri kami ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya Allah. Berikan kami ya Allah keturunan-keturunan yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah istri kami wanita-wanita solehah ya Allah. Jadikanlah istri-istri kami wanita menjadi asbab hidayah ya Allah. Ya Allah, muliakanlah istri kami ya Allah sebagaimana istrinya para sahabat ya Allah, sebagaimana istri-istrinya para anbiya, para rasul ya Allah, sebagaimana istrinya orang-orang yang kau muliakan ya Allah. Ya Allah, kau jadikanlah mereka ya Allah sebagai guru untuk anak-anak kami ya Allah, sebagai guru di rumah kami ya Allah. Jadikan asbab hidayah ya Allah di rumah kami ya Allah. Ya Allah, muliakanlah istri kami ya Allah, guru-guru kami ya Allah semuanya ya Allah. Ya Allah, jagalah masing-masing kami ya Allah. Jagalah saudara-saudara kami ya Allah seluruh alam ya Allah. Ya Allah, yang sedang keluar intikal ya Allah, kau jaga mereka ya Allah. Kau mudahkan urusan mereka ya Allah. Yang kelaparan, yang kepanasan, yang kehujanan ya Allah, kau bantu mereka ya Allah. Yang sedang kesusahan ya Allah, bantu seluruh alam ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah teman-teman kami yang mau keluar di jalan ya Allah, mudahkan ya Allah. Cukupkanlah keperluannya ya Allah, mudahkanlah keperluannya ya Allah. Berikanlah keyakinan yang kuat, yang mantap kepada keluarga-keluarga mereka ya Allah, yang mereka tinggalkan ya Allah, agar mereka yakin ya Allah dengan usaha dakwah ini ya Allah tidak menjadi penghalang ya Allah, tapi mereka mendorong, mendukung dalam usaha ini ya Allah untuk suami-suami mereka ya Allah. Mudahkan ya Allah, mudahkan ya Allah. Ya Allah, bantulah kami ya Allah, teman-teman kami dalam amal maqami, dalam intikal ya Allah, untuk menyambut takazah-takazah ya Allah, untuk memenuhi daripada takazah-takazah daripada masing-masing kami ya Allah. Ya Allah, jagalah masing-masing kami, suruh-suruh kami ya Allah, teman-teman kami yang telah bersusah payah ya Allah, yang telah bermujahadah ya Allah, yang sungguh-sungguh ya Allah dalam usaha dakwah ini ya Allah. Kau ya Allah, kabulkanlah permintaan mereka ya Allah, kabulkan ya Allah permintaan mereka ya Allah, kau tunaikan hajat-hajat mereka ya Allah, kau mudahkan urusan-urusan mereka ya Allah. Ya Allah, terimalah amalan kami ini 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 ya Allah. Ya Allah, siapa lagi yang menerima amalan kami ya Allah? Kami tidak kuat menerima orang-orang yang mujahadah, yang suami tidak mampu ya Allah. Inilah kemampuan kami ya Allah, inilah pengorbanan kami ya Allah. Pandang ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah, pandang dengan rahmat-Mu ya Allah, sehingga amalan kami ini menjadi asbab hidayah ya Allah, sebagai penyelamat kami nanti ya Allah di akhirat ya Allah, sebagai kemuliaan kami nanti di akhirat ya Allah, dengan mendapatkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah, Engkau yang Rahman ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, dengan rahmat-Mu ya Allah, pandanglah kami ya Allah. Ya Allah, jagalah hati kami ini ya Allah, jagalah hati kami ini ya Allah dari fitnah dunia ya Allah, dari sifat buruk ya Allah, iri dengki ya Allah. Jaga ya Allah hati kami ya Allah, jangan kau kotori ya Allah, jangan kau kotori dengan asbab dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, kami lemah ya Allah, kami lemah ya Allah, kami masih ragu ya Allah dengan usaha ini ya Allah, kami masih kurang yakin ya Allah, kami masih kurang yakin ya Allah. Tapi ya Allah, jangan kau lemparkan kami dalam usaha yang mulia ini ya Allah, dari usaha yang agung ini ya Allah, jangan kau lemparkan ya Allah. Libatkanlah kami ya Allah, keturunan kami, keluarga kami, teman-teman kami ya Allah, usaha ini ya Allah. Libatkan ya Allah dalam perjuangan ini ya Allah. Libatkan ya Allah di detik-detik akhir zaman ini ya Allah yang penuh fitnah ya Allah. Libatkanlah kami ya Allah. Ya Allah, jangan kau hilangkan iman hidayah ini ya Allah di detik-detik akhir zaman ini ya Allah. Jagalah kami, keluarga kami, teman-teman kami ya Allah. Jagalah kami semua ya Allah dari fitnah akhir zaman ini ya Allah. Kami enggak mampu ya Allah, bila kau tidak menolong ya Allah, bila kau tidak menjaganya kami tidak mampu ya Allah. Jagalah orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang belum ikut usaha dakwah ini ya Allah, kau libatkan ya Allah. Mudahkan ya Allah segala urusan orang tua kami ya Allah. Kau anugerahilah mereka dengan karunia-karunia yang kau ridhoi ya Allah. Ya Allah, libatkanlah saudara-saudara kami, istiqomahkan kami ya Allah, istiqomahkan kami ya Allah. Kau terimalah ya Allah pengorbanan masing-masing kami ya Allah, sehingga menjadi asbab hidayah seluruh alam ya Allah, sehingga menyebabkan terselamatnya kami dan umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi washabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Banyak salah, mohon maaf. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.